Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak Indonesia. Saya kali ini akan membahas tentang macam-macam penyakit yang ada pada ayam, penyebab, pencegahan, dan pengobatan, dulur. Oke, nggak perlu basa-basi, langsung kita ke topik pembahasan. Pertama itu penyakit tetelo atau ND, dulur. Gejalanya itu ayam terlihat lemah, pucat, terus bulu kusam, terus nafsu makan kurang, terus hidung, paruh, dan tenggorokan berlendir, kotoran mencret berwarna kehijauan, terus kematian yang terserang ND itu sangat tinggi biasanya, dulur. Untuk penyebab, pencegahan, dan pengobatan itu penyebab penyakit tetelo adalah virus, dulur. Untuk itu tidak bisa diobati kecuali dengan pencegahan melalui vaksinasi ND yang teratur. Namun apabila ragu-ragu dengan gejala yang sama terserang penyakit ND, maka ayam bisa diberi dengan vitamin saja untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dulur. Yang kedua itu penyakit koriza atau pilek. Penyakit ini itu biasanya para peternak menyebutnya dengan istilah snot. Penyakit ini dapat menyerang semua umur dan cepat dalam penularannya, dulur. Untuk penularannya bisa melalui udara, air minum, wadah pakan, kontak langsung. Untuk gejala itu ayam terlihat lesu, lemah, sesak napas, ngorok, batuk-batuk, dan bersin. Untuk paruh dan hidung biasanya berlendir, dulur. Kadang-kadang mata bengkak dan berair. Untuk penyebab, pencegahan, dan pengobatan itu penyakit snot ini dari bakteri, dulur, yang semakin aktif pada cuaca dingin dan lembab. Jadi apabila musim hujan kok ayam snot itu wajar, dulur. Jadi para peternak pemula ndak usah panik. Untuk pencegahan yang paling baik terhadap serangan penyakit ini adalah dengan sanitasi kandang yang baik, mengupayakan agar kandang tetap kering, terus hangat, dan terlindungi dari hembusan angin dan tampias hujan. Untuk ayam sebaiknya diberi vitamin, dulur, anti stres untuk menjaga kondisi badan, atau bisa juga dikasih dengan rebusan air jahe untuk menghangatkan tubuh ayam itu sendiri. Jika ada 1 atau 2 ekor ayam sakit, dulur, segera pisahkan dari ayam yang sehat dan beri obat anti snot dari pabrikan. Biasanya 5 hari berturut-turut. Kalau mau yang simpel seperti saya itu pakai povidon iodin dan GPU, nanti kepalanya dicelupkan di situ, dulur. Itu yang biasa saya pakai. Jadi saya jarang pakai obat-obatan pabrik kalau ndak kepepet betul. Untuk yang ketiga itu penyakit CRD, dulur. Gejalanya itu mirip dengan penyakit pilek atau snot, namun sifatnya lebih berbahaya. Yang sudah keserang penyakit ini itu biasanya bisa cacat seumur hidup, dulur, dengan produktivitas rendah kalau untuk induan, dan bobot sulit terkejar kalau main di pembesaran. Untuk penyebabnya itu sama persis dengan penyakit pilek dan koriza, yaitu dingin dan lembab. Untuk pencegahan dan pengobatan juga sama, dulur. Kalau yang terkena induan disarankan langsung diafkir saja atau dipotong, jangan dijual, kasihan nanti pembelinya kalau mau diternak lagi, karena produktivitas telurnya akan terganggu dan turun drastis. Untuk yang keempat itu flu burung, dulur. Untuk gejala biasanya itu
jengker bengkak warna biru, terus perdarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah, terus adanya cairan pada mata dan hidung, terus keluar cairan jernih hingga kental dari rongga mulut, terus apalagi dulur, diare, terus ayam itu haus berlebihan. Terus untuk indukan kerabang telur lembek, tingkat kematian itu sangat tinggi dulur. Media penyebaran dan penularan itu dapat melalui kotoran ayam, transportasi ternak, peralatan, terus pakan, minum yang tercemar, terus pekerja. Untuk pengobatan itu tidak ada obatnya dulur, karena ini virus bukan dari bakteri. Untuk penyebab penyakit ini itu disebabkan virus. Kalau virus tidak bisa diobati. Kalau untuk pencegahan itu bisa diinjek dengan vaksin AI dulur. Tapi saya untuk pencegahan biasanya saya injek dengan vaksin ND/AI agar terhindar dari penyakit ND dan AI. Untuk yang kelima itu cacingan dulur. Gejalanya itu ayam lesu, tidak bergairah, mencret, berlendir. Kalau indukan itu langsung berhenti produksi. Untuk ayam yang terserang cacingan di saluran pernapasan, dan cacing itu bisa terjadi di segala umur. Untuk pencegahan dan pengobatan itu kebersihan kandang dulur. Terus apa ya? Karena kalau menurut saya itu cacing ada karena adanya lalat yang sangat banyak berada di wadah pakan. Lalu lalat itu bertelur, terus dimakan ayam, terus jadi cacing. Itu kalau menurut saya. Jadi selagi kandang sampean tidak ada lalat, insya Allah bisa aman dulur. Untuk pengobatan bisa pakai obat cacing. Kalau waktu pengobatan diusahakan ayam dibok agar apa itu dulur, agar cacing yang keluar tidak dimakan lagi. Biasanya saya pakai obat cacing merek Levamid dulur. Itu di situ sudah ada anjuran, terus dosis pemakaian. Cara pemakaian itu lewat ramsung pakan, lewat campuran pakan. Diusahakan itu pagi hari atau sore hari. Dan diusahakan apa itu dulur? Belum, untuk teleh itu masih kosong. Jadi teleh dikosongkan dulu, dipuasakan dulu, terus dikasih makan. Pakan campurannya itu dikasih dengan Levamid. Untuk yang ke berapa ini dulur? Untuk yang keenam itu penyakit kolera dulur. Untuk gejala itu ayam lesu, nafsu makan berkurang, bobot ayam merosot drastis kalau itu untuk pembesaran. Terus kadang-kadang juga ngorok. Terus biasanya keluar lendir juga kental dari paruh dan hidung dulur. Untuk kotoran itu encer berwarna putih. Terus untuk penyebab penyakit ini adalah bakteri yang ditularkan melalui kontak fisik, air, terus pakan, peralatan. Dan untuk pencegahan sama dulur, sanitasi kandang dan kebersihan kandang. Untuk pengobatan bisa pakai obat-obatan antibiotik dari pabrik. Biasanya 5 hari atau 7 hari bisa sembuh. Untuk ke-7 itu berak kapur atau pulorem dulur. Untuk gejala itu yang mencolok itu, untuk kotoran itu berwarna putih seperti kapur dulur dan lengket. Terus banyak nempel di dubur-dubur ayam itu sendiri. Biasanya terjadi pada anak ayam usia brodingan di bawah 1 bulan. Untuk pencegahan itu sanitasi kandang broding harus mumpuni dulur.
Terus kebersihan kandang, wadah pakan, minum, penyemprotan kandang teratur. Itu untuk apa itu? Untuk brodingan. Harus rajin-rajin mengganti alas broding agar tidak sampai kotoran tidak sampai menumpuk. Nanti bisa berakibat berak kapur dulur untuk DOC nya. Dan kalau DOC sudah berak kapur, tidak layak untuk dijadikan induan. Nanti bisa nular ke anak-anaknya, ke DOC nya. Jadi kasihan peternak. Ini harus perlu diingat-ingat betul dulur. Untuk pengobatan yang sudah kena itu biasanya pakai antibakterial dengan dosis sesuai anggaran dulur. Yang ke-8 itu, yang ke-8 pokok 9 ya dulur. Nah, ini yang terakhir itu berak darah dulur, atau coccidiosis itu pokoknya dulur. Untuk bahasa kandangnya yang lebih mudah, berak darah. Untuk gejala itu yang paling mencolok, kotorannya itu encer berwarna merah seperti darah dulur. Untuk pencegahan itu masih sama, sanitasi kandang dijaga, terus apa, kebersihan kandang dijaga. Untuk yang keserang penyakit tidak boleh dicampur dengan yang sehat, karena kalau yang sehat terus jenengan campur sama yang sakit, nah nanti itu bisa berakibat fatal. Untuk pengobatan itu bisa pakai obat-obatan toko dulur. Saya biasanya pakai yang coki warna merah itu loh dulur. Itu bisa untuk mengobati ayam yang terkena berak darah. Oke, cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan, mohon dimaklumkan dulur, karena ini baru apa dulur, baru mulai di dunia perayaman, jadi masih banyak kekurangan. Itu sekilas informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di lapangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak Indonesia.